Selamat pagi Bu Tias. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan analisis, perbandingan, dan identifikasi paradigma dan teori implementasi corporate governance. Bisa di next slide. Kami Anggota kelompok kami ada Muhammad Firawan Jayakusuma dengan NIM lahir 319, ada Rehanin Yakes Pradana dengan NIM lahir 341, lalu ada Fikri dengan NIM lahir 342. Bisa di next slide. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Firawan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan menjelaskan, menganalisis dan mengidentifikasi keterkaitan governance dalam organisasi dan lingkungan sosial. Keterkaitan governance dalam organisasi dibagi dua teori. Yang pertama ada agensi teori, menekankan bahwa tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan nilai pemegang saham. Oleh karena itu, corporate governance berperan dalam memastikan bahwa manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan menyelaraskan insentif manajemen, seperti mengaitkan bonus direktur dengan profitabilitas perusahaan. Lalu ada stakeholder teori, berargumen bahwa perusahaan tidak hanya harus bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada berbagai pemangku kepentingan lainnya, seperti karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat luas. Lalu keterkaitan governance dalam lingkungan sosial. Corporate governance tidak dapat dinilai secara terisolasi dari budaya dan lingkungan sosial di mana ia beroperasi. Fitton 2001 mencatat bahwa teori stakeholder menjadi semakin universal di luar dunia Anglo-Saxon, seperti di Jepang, Prancis, dan Jerman. Model corporate governance abstrak sering dikritik karena terlalu jauh dari realitas dunia bisnis. Letza, Sun, dan Crickgate 2004 menekankan bahwa teori-teori tersebut gagal menangkap perubahan sosial dan dinamika globalisasi yang menyebabkan batasan perusahaan menjadi semakin kabur. Lalu, globalisasi telah mengaburkan batasan perusahaan, sehingga sumber daya manusia, pengetahuan, dan informasi menjadi lebih penting dibandingkan dengan aset fisik. Kinerja sosial, etika, dan lingkungan perusahaan semakin dipertimbangkan oleh investor sebagai indikator manajemen yang baik. Oleh karena itu, perusahaan yang dikelola dengan baik cenderung memiliki sistem manajemen lingkungan yang baik dan tingkat keterlibatan pemangku kepentingan yang tinggi. Dalam praktiknya, perusahaan seringkali mengadopsi net managerialism, di mana mereka secara sukarela menerapkan kode etik untuk menyebarkan praktik terbaik, meskipun ada perdebatan apakah peraturan tambahan diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas. Lalu, governance yang buruk dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Contoh kasus seperti skandal Enron menunjukkan bagaimana governance yang lemah dapat menyebabkan kehancuran perusahaan serta dampak luas bagi karyawan, investor, dan masyarakat. Beberapa perusahaan mengadopsi model seperti John Lewis Partnership yang menekankan kepemilikan demokratis oleh karyawan dan layanan kepada masyarakat sebagai bagian dari filosofi bisnisnya. Jadi, governance yang efektif harus menyeimbangkan antara kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan dampak sosial yang positif. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan ke moderator. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fikri. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan paradigma corporate governance. Nah, untuk fokus utama agensi teori sendiri itu meminimalkan konflik antara pemilik dan manajer. Sedangkan fokus utama untuk stakeholder teori itu menyeimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan di perusahaan. Selanjutnya, penerapan agensi teori sendiri, penerapannya itu lebih efektif dalam perusahaan yang berorientasi laba tinggi dan memiliki pemegang saham besar. Nah, untuk penerapannya stakeholder teori itu lebih cocok untuk perusahaan dengan dampak sosial tinggi seperti BUMN dan perusahaan lingkungan. Nah, untuk kelebihan agensi teori sendiri itu memberikan insentif kepada manajemen untuk bekerja lebih efisien dan meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan stakeholder teori
Kelebihannya itu memungkinkan perusahaan bertahan lebih lama dan memperhatikan kesejahteraan pemangku kepentingan. Untuk kekurangan agensi teori sendiri, itu bisa menyebabkan fokus berlebihan pada keuntungan jangka pendek dan merugikan keberlanjutan atau keuntungan jangka panjangnya. Nah, untuk kekurangan dari stakeholder teori sendiri itu tidak memiliki standar objektif untuk mengukur keseimbangan kepentingan para stakeholder atau pemilik kepentingan atau pemangku kepentingan. Nah, untuk implikasi regulasinya, agensi teori sendiri itu menjadi dasar hukum dalam regulasi transparansi seperti Sarbanes-Oxley Act dan Combined Code. Sedangkan implikasi regulasi untuk stakeholder teori itu diadopsi dalam regulasi perusahaan berbasis sosial seperti Jerman dan Jepang. Nah, karena adanya perbedaan dalam kedua teori tadi, yaitu teori stakeholder teori sama agensi teori, beberapa akademisi mengusulkan pendekatan manajerialisme dan yang tercerahkan itu dari Campbell dan Kelly tahun 2001 yang menggabungkan prinsip tata kelola berbasis pemegang saham dengan kepedulian terhadap pemangku kepentingan. Nah, pendekatan ini menekankan perlunya perusahaan untuk secara sukarela mengadopsi praktik terbaik dalam tata kelola serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Johnson juga menawarkan konsep maksimalisasi nilai yang tercerahkan. Johnson menyatakan bahwa perusahaan tidak bisa mencapai nilai maksimalnya jika mengabaikan kepentingan pemangku kepentingan. Nah, dia berpendapat bahwa memiliki banyak tujuan yang tidak terdefinisi dengan jelas akan menyebabkan kebingungan dalam pengelolaan perusahaan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya, Fikri. Untuk perbandingan implementasi psiki teori sendiri, saya sampaikan. Untuk asumsi dasarnya, agensi teori yaitu konflik kepentingan antara pemilik atau prinsipal dan manajer atau agen. Untuk stakeholder, keberlanjutan stakeholder. Untuk mekanisme pengawasannya, agensi teori yaitu Dewan Direksi Independen, insentif berbasis kinerja, dan ancaman pengembalian. Lalu untuk stakeholder, mekanisme pengawasannya yaitu keterlibatan stakeholder dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas sosial dan lingkungan. Untuk indikator keberhasilannya, agensi teori yaitu profitabilitas, peningkatan harga saham, dan efisiensi operasional. Lalu untuk stakeholder, kepuasan stakeholder, keberlanjutan perusahaan, dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Lalu untuk contoh implementasinya, di bagian agensi teori, perusahaan berbasis profit seperti perusahaan teknologi dan manufaktur besar yang menekankan efisiensi dan keuntungan bagi pemegang saham. Lalu untuk stakeholder teori, perusahaan dengan model bisnis berkelanjutan seperti koperasi, perusahaan B Corp, dan perusahaan dengan program CSR yang kuat. Sekian dari kelompok kami. Selamat siang.